Pada pembelajaran kita hari ini, informatika untuk jenjang SMP MTS dalam bab bekerja dengan data. Pembelajaran kita hari ini adalah membuat lembar kerja baru pada aplikasi Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang nantinya kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Aris ingatkan ke anak-anak agar selalu taat patuh kepada kedua orang tua dan Bapak Ibu guru, selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada, dan tetap semangat belajar di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, bagi kalian yang belum subscribe dan merasa channel ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian dalam mata pelajaran informatika, silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga channel ini membantu kalian dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini kita akan membuat lembar kerja baru pada aplikasi Microsoft Excel. Kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kita klik Start, kemudian kita pilih Excel 2013 sesuai dengan aplikasi Excel yang sudah terinstall di perangkat kalian masing-masing. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian pilih Blank Workbook. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti aplikasi Microsoft Excel sudah siap digunakan. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang menu-menu apa saja yang terdapat pada aplikasi Microsoft Excel, dan sekarang kita akan membuat lembar kerja pada aplikasi Microsoft Excel ini. Yang pertama, kita perlu mengenal adanya istilah baris. Baris di sini dilambangkan dengan angka. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ada istilah kolom. Kolom di sini dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita ada istilah sel. Sel merupakan titik temu antara baris dan huruf. Kemudian ada istilah lagi namanya sel. Sel adalah pertemuan antara baris dan huruf. Contohnya, baris 1 kolom A, maka selnya berada di A1. Jadi cara membaca sel adalah kolom diikuti dengan baris. Kolomnya terlebih dahulu kita lihat kolomnya A, kemudian barisnya 1. Kalau pada sel berikut, ini berarti kolom C baris 3. Berarti sel C3. Kemudian kita kasih contoh lagi, jika selnya berada di sini, berarti sel B6. Kolom B baris 6. Sel sendiri juga bisa dilihat di bagian atas ada tertulis B6. Coba kalau kita rubah ke sel yang sini, maka ini adalah sel F4, kolom F baris keempat. Kemudian data apa saja yang dapat diproses atau diolah pada aplikasi Microsoft Excel. Pada aplikasi Microsoft Excel, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data label, yang kedua data value. Data label adalah data yang tidak dapat dilakukan operasi perhitungan. Kemudian data value disebut juga data numerik, yaitu data yang dapat dilakukan operasi perhitungan. Contohnya di sini kita punya data nomor, kemudian data nama siswa, kemudian data nilai IPA, kemudian data nilai IPS. Kita isikan nomor 1, 2, 3, 4,
Kemudian nama siswa kita isi Ahmad, ini permisalan saja. Bintang, Citra, Denny, dan Eko. Kemudian kita isi nilai IPA-nya 70, nilai IPS-nya 80, nilai IPA-nya 78, nilai IPS-nya 88. Kita isikan dulu nilainya. Kita mengenal ada data nomor, nama siswa, nilai IPA, dan nilai IPS. Yang dimaksud dengan data label adalah data yang tidak bisa dilakukan perhitungannya. Contohnya, nomor, nama siswa, nilai IPA, nilai IPS, dan nama siswa. Ini adalah data yang tidak bisa dilakukan perhitungannya. Sedangkan data value atau data numerik adalah yang bisa dilakukan perhitungannya, yaitu berupa angka pada data berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 70, 78, 76, 75, 79, dan lain sebagainya. Dan pada data value dibagi menjadi beberapa data. Yang pertama yaitu data bilangan bulat. Data bilangan bulat sendiri contohnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian data value yang kedua adalah bilangan desimal. Contoh dari bilangan desimal adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Kemudian ada lagi data value berupa bilangan pecahan. Untuk penulisan bilangan pecahan, kita ikuti dengan angka 0, kemudian spasi, kemudian angka pecahannya 1/2. Jika kalian tidak memberikan angka 0 di bagian depan, maka akan terbaca sebagai data tanggal. Kita coba 1/2, maka terbacanya adalah tanggal 1 Februari. Jadi untuk memasukkan data pecahan, kita masukkan angka 0, spasi, kemudian angka pecahannya. Kemudian data value yang lain adalah bilangan persen. Cara memasukkan value persen adalah kita masukkan angkanya, kemudian kita berikan simbol persentase, kemudian tekan enter. Kemudian value yang lain adalah bilangan mata uang. Untuk penulisan bilangan mata uang, kita masukkan angkanya, kemudian kita tekan enter. Lalu untuk memberikan tanda ribuan, kita arahkan selnya ke data yang akan kita rubah, kemudian kita klik tab home, kemudian kita pilih number, kemudian di sini ada comma style. Kita klik sehingga dia akan memberikan tanda ribuan. Kemudian data value yang selanjutnya adalah tanggal. Untuk penulisan tanggal, kita masukkan tanggal, garis miring, bulan, garis miring, tahun. Kita tekan enter. Jika format tanggal masih belum sesuai dengan keinginan kita, maka kita arahkan ke sel yang akan dirubah, kemudian klik kanan, kemudian klik format cell, kemudian pilih date. Kita rubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Tipe data yang selanjutnya adalah tipe data formula, yaitu tipe data yang di dalamnya mengandung formula atau perhitungan. Perhitungan sendiri ada dibagi menjadi dua operasi. Yang pertama, operasi perhitungan.
Yang kedua, operasi logika. Operasi perhitungan ada beberapa, ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, ada operasi pemangkatan. Operasi penjumlahan dilambangkan dengan simbol plus. Operasi pengurangan dilambangkan dengan simbol minus. Operasi perkalian dilambangkan dengan simbol bintang. Operasi pembagian dilambangkan dengan garis miring. Kemudian operasi pemangkatan dilambangkan dengan tanda segitiga kecil di bagian atas. Dalam setiap menggunakan formula pada aplikasi Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Operasi perhitungan maupun operasi logika dapat digunakan pada dua data. Yang pertama, jika data tersebut belum berada di dalam sel. Yang kedua, jika data tersebut sudah berada di dalam sel. Kita akan mempelajari, kita akan memberikan contoh. Yang pertama, jika data tersebut tidak berada di dalam sel. Kita akan menjumlahkan 5 dan 2. Kita masukkan formulanya sama dengan angka 5, simbol tanda plus, angka 2. Kita tekan enter. Kemudian kita akan mengurangkan 5 dikurangi 2. Kita masukkan formulanya sama dengan angka 5 dikurangi angka 2. Kita tekan enter. Kemudian untuk formula perkalian kita akan mengalihkan angka 5 dan angka 2 sama dengan 5, kemudian tanda bintang, kemudian angka 2, kemudian kita tekan enter. Untuk pembagian kita masukkan sama dengan angka 5 garis miring angka 2. Artinya kita membagi angka 5 dengan angka 2. Kita tekan enter. Kemudian untuk operasi pemangkatan 5 pangkat 2 kita masukkan sama dengan 5, kemudian simbol pemangkatan, kemudian angka 2. Kita tekan enter. Itu adalah operasi perhitungan jika data yang kita miliki tidak berada di dalam sel. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, jika kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk kalian, silakan subscribe. Kemudian, bagaimana jika data tersebut sudah berada di dalam sel? Kita lihat sel J24 ini berisi data angka 5, K24 angka 6, J25 berisi data angka 2, kemudian J26 berisi angka 3. Kita akan melakukan penjumlahan. Formulanya kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik J24, kemudian kita masukkan simbol plus, kita klik K24, kemudian kita tekan enter. Atau cara yang selanjutnya adalah dengan cara kita ketikkan selnya. Kita akan menjumlahkan J25 dengan K25 sama dengan J25 ditambah K25. Itu artinya kita akan menjumlahkan data yang berada pada sel J25 dengan data yang berada pada sel K25. Kemudian kita tekan enter. Kita akan menjumlahkan J26 dan K26, atau kita menjumlahkan 3 dan 5 pada sel tersebut sama dengan kita klik J26, kita masukkan simbol jumlah,
kita masukkan atau kita klik K26, kita tekan enter. Untuk pengurangan, kita berikan simbol dulu, kita awali dengan sama dengan. Kita akan mengurangkan 5 dikurangi 6 pada sel J24 dan K24. Sama dengan kita klik angka 5 pada sel J24, kemudian simbol kurang, kemudian kita klik angka 6 pada sel J24. Kita tekan enter. Kita akan mengurangkan 2 dengan 4. Sama dengan kita ketik manual J25 dikurangi K25. Itu artinya kita akan mengurangkan data yang berada pada sel J25 dengan data yang berada pada sel K25. Kemudian kita tekan enter. Yang ketiga, kita akan mengurangkan 3 dengan 5. Sama dengan kita klik J26, kita tambahkan simbol pengurangan, kita klik K26, kita tekan enter. Demikian untuk perkalian juga sama, kita awali dulu dengan sama dengan, kemudian kita klik J24, kita simbol bintang, kemudian kita klik K24, kita tekan enter. Untuk perkalian 2 dan 4 pada sel J25 dan K25 sama dengan kita klik J25, kita tambahkan simbol bintang, kemudian kita klik K25, kita tekan enter. Untuk mengalihkan J26 dan K26, maka kita masukkan sama dengan J26 simbol bintang K26. Untuk pembagian, kita masukkan, kita awali dulu dengan sama dengan, kemudian kita klik J24, kita tambahkan simbol pembagian, kita klik K24, kita tekan enter. Untuk pembagian yang selanjutnya sama dengan J25 dibagi K25, kita tekan enter. Kemudian sama dengan J26 dibagi K26, tekan enter. Untuk pemangkatan juga sama dengan J24 simbol pangkat K24, tekan enter. Kita akan memangkatkan data pada J25 dan K25 sama dengan J25 simbol pangkat, kemudian kita klik K25. Sama dengan J26 pangkat K26, kita tekan enter. Kemudian bagaimana jika kita memiliki lebih dari 2 kolom data dan kita akan menjumlahkan atau mengurangkan operasi perhitungan sesuai dengan perintah yang tersedia. Contohnya kita punya data IPA, data IPS, data matematika. Kemudian yang diminta untuk melakukan perhitungannya adalah matematika dikurangi IPA, IPS dikalikan dengan IPA, dan IPA dibagi dengan IPS sesuai dengan barisnya masing-masing. Maka yang kita masukkan adalah kita klik dulu di sel M31, kita masukkan sama dengan, kita klik L31 dikurangi dengan data IPA. IPA ada di J31. Kemudian kita tekan enter. Untuk yang kedua sama dengan L32 dikurangi dengan J32. Kita tekan enter. Kemudian yang ketiga sama dengan L33 dikurangi dengan J33. Kita tekan enter.
Sekarang perintah yang selanjutnya adalah IPA dikali IPS per barisnya masing-masing. Sama dengan kita arahkan ke sel IPS, kita klik, kemudian simbol perkalian, kemudian data IPA, kita klik. Jadi K31 dikali dengan J31, kita tekan enter. Yang kedua sama dengan IPS adalah K32 dikali dengan J32, kita tekan enter. Kemudian yang ketiga sama dengan IPS adalah K33 dikali dengan J33, kita tekan enter. Perintah yang ketiga adalah IPA dibagi dengan IPS. Kita masukkan sama dengan ini perintah wajib untuk melakukan formula pada aplikasi Microsoft Excel. Tanpa diberikan simbol sama dengan, tidak akan diproses sebagai proses perhitungan. Sama dengan kita masukkan IPA ada di J31 dibagi dengan IPS ada di K31. Kita tekan enter. Kemudian yang kedua ada sama dengan IPA ada di J32 dibagi dengan K32. Yang ketiga sama dengan IPA ada di J33 dibagi dengan IPS ada di K33. Kita tekan enter. Demikian tadi proses operasi perhitungan pada aplikasi Microsoft Excel. Ada perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari operasi logika pada aplikasi Microsoft Excel. Operasi logika ada 6. Yang pertama yaitu sama dengan. Kemudian yang kedua ada lebih besar. Yang ketiga ada lebih kecil. Yang keempat ada lebih besar sama dengan. Yang kelima lebih kecil sama dengan. Dan yang keenam tidak sama dengan. Keenam operasi logika ini memiliki simbol masing-masing. Yang pertama sama dengan disimbolkan dengan tanda sama dengan. Kemudian lebih besar disimbolkan dengan tanda lebih besar. Kemudian lebih kecil disimbolkan dengan tanda lebih kecil. Lebih besar sama dengan berarti gabungan antara lebih besar dan sama dengan. Kemudian lebih kecil sama dengan berarti gabungan lebih kecil dan sama dengan. Tidak sama dengan berarti gabungan antara lebih kecil dan lebih besar. Contoh dari penggunaan operasi logika adalah sebagai berikut. Kita akan memasukkan data 3 sama dengan 3. Kita masukkan 3, simbol sama dengan angka 3. Kemudian lebih besar, 6 lebih besar dari 3. 6, simbol lebih besar, angka 3. Kemudian lebih kecil, 3 lebih kecil dari 6. 3 lebih kecil dari 6. Kemudian lebih besar sama dengan 6 lebih besar sama dengan 3. Atau X lebih besar sama dengan Y. X lebih besar sama dengan Y. Kemudian jika kita memasukkan data Y lebih kecil sama dengan X, maka kita masukkan Y lebih kecil sama dengan X. Kemudian jika datanya berupa X tidak sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Y. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang membuat lembar kerja baru pada aplikasi Microsoft Excel. Semoga materi pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Faris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.